Halo Akademika, bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengauditan siklus pendapatan akun piutang usaha. Piutang usaha muncul karena adanya penjualan kredit. Seperti yang kita ketahui bahwa akun piutang usaha ini juga merupakan akun dengan volume transaksi yang besar dan mudah untuk dilebih sajikan. Auditor akan melakukan audit pada akun piutang usaha ini dengan fokus pada asersi, keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, asersi, penilaian atau alokasi, terutama akurasi dan pisah batas. Auditor akan melakukan analisis schedule piutang usaha dan juga konfirmasi kepada pelanggan sebagai bagian dari pengujian rincian atau test of details akun piutang usaha seperti yang nanti kita akan ketahui di pengujian substantif. Tujuan audit khusus dari piutang usaha itu sendiri terkait dengan 6 asersi yang telah kita ketahui bersama. Yang pertama adalah occurrence, di mana tujuan auditnya adalah memverifikasi bahwa saldo akun piutang usaha mewakili jumlah yang benar-benar dipinjam oleh perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan. Kelengkapan, yaitu dengan tujuan menentukan bahwa semua jumlah yang dipinjam perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan telah tercermin dalam piutang usaha. Accuracy, yaitu dengan tujuan memastikan bahwa buku pembantu piutang usaha, file faktur penjualan, dan file pemberitahuan pengiriman uang secara sistematis telah benar dan sesuai dengan akun pada buku besar yang ada. Kemudian hak dan kewajiban, yaitu menentukan bahwa perusahaan memiliki hak legal untuk mencatat piutang usaha dan akun pelanggan yang telah dijual atau yang telah dipindahtangankan memang telah dikeluarkan dari saldo piutang usaha. Asersi yang berikutnya adalah penilaian dan alokasi, di mana tujuan auditnya ada dua, yaitu menentukan bahwa saldo piutang usaha menyatakan nilai bersih yang tepat direalisasikan dan memastikan bahwa alokasi atas akun piutang tak tertagih telah tepat. Sedangkan untuk asersi yang terakhir yaitu kaitannya dengan penyajian dan pengungkapan, tujuan audit khususnya adalah memverifikasi piutang usaha dan pendapatan yang dilaporkan untuk periode terkait telah disajikan dengan benar dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Berikut merupakan salah saji potensial akun piutang usaha yang bisa dilihat dari tahap transaksi, kemudian nanti dilihat dari aktivitas pengendalian dan prosedur audit yang dilakukan terhadap salah saji potensial yang mungkin terjadi. Untuk tahap transaksi penerimaan pesanan, salah saji potensial yang mungkin terjadi adalah penjualan kepada pelanggan yang tidak semestinya. Contohnya adalah pelanggan fiktif. Aktivitas pengendaliannya adalah memastikan bahwa pelanggan sudah terdaftar dan disetujui, dan penggunaan surat pesanan yang diotorisasi. Untuk memastikan bahwa pelanggan sudah terdaftar dan disetujui, maka perusahaan biasanya akan memberikan otorisasi kepada satu orang khusus untuk memutakhirkan daftar pelanggan yang baru ataupun juga yang lama. Kemudian prosedur audit yang bisa dilakukan adalah pengamatan dan pelaksanaan kembali prosedur audit dan memeriksa surat pesanan. Kemudian untuk tahap transaksi kedua, yaitu untuk otorisasi kredit, salah saji potensial yang mungkin terjadi adalah penjualan kredit tanpa persetujuan. Aktivitas pengendalian yang dilakukan adalah melakukan pengecekan terhadap pelanggan baru, pengecekan batas kredit, dan kemudian untuk prosedur auditnya yaitu meminta keterangan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan baru dan memeriksa pengecekan batas kredit. Untuk pengiriman barang, salah saji potensial yang mungkin terjadi adalah salah dalam mengirim barang dan pengiriman barang tanpa otorisasi.
Nah, aktivitas pengendalian yang bisa dilakukan adalah barang keluar dari gudang harus berdasarkan surat pengiriman pesanan, dan pemisahan fungsi pengiriman dan penjualan, serta pembuatan dokumen pengiriman barang. Kemudian untuk prosedur auditnya adalah melakukan pengamatan terhadap karyawan, usut dokumen pengiriman ke faktur penjualan, memeriksa keakuratan pencantuman harga, dan juga prosedur pengamatan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah tahap transaksi penagihan, di mana salah satu potensialnya adalah penagihan dibuat untuk transaksi fiktif, faktur penjualan berisi harga yang salah, di mana aktivitas pengendaliannya adalah faktur penjualan harus dilampiri surat order pengiriman yang telah diotorisasi dan dokumen pengiriman, serta pengecekan harga yang tercantum pada faktur penjualan. Prosedur audit yang dilakukan adalah pemeriksaan dokumen pendukung seperti pemeriksaan dokumen pengiriman ke faktur penjualan. Sedangkan yang terakhir adalah terkait dengan pencatatan, yaitu salah satu potensial yang mungkin terjadi, faktur penjualan tidak dicatat ke akun piutang pelanggan. Aktivitas pengendalian yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah mengirimkan pernyataan piutang bulanan ke debitur. Untuk prosedur auditnya, auditor akan memeriksa bukti pendukung, mereview bukti pengecekan, dan juga melakukan pengamatan terhadap prosedur yang dilakukan perusahaan. Kemudian beralih kepada pengujian kewajaran atau pengujian substantif atas piutang usaha. Terkait dengan penilaian resiko pengendalian untuk asersi piutang usaha, tergantung pada penilaian resiko pengendalian terkait untuk kelompok transaksi penjualan kredit, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan yang mempengaruhi saldo piutang usaha. Oleh karena itu, penilaian tingkat resiko inherent atau bawaan yang direncanakan, resiko prosedur analitis, resiko pengendalian yang tepat telah digunakan dalam model resiko audit, yaitu pada fase perencanaan, guna mencapai tingkat pengujian rincian yang tepat dan tingkat pengujian substantif terkait yang direncanakan, yang ditetapkan sebagai pendahuluan untuk setiap asersinya. Prosedur analitis yang lazim digunakan adalah dengan menilai perputaran piutang usaha atau account receivable turnover, sehingga auditor dapat merencanakan luas pengujian yang lebih baik. Oleh karena itu, pengujian substantif yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan aging schedule atau umur piutang usaha dan konfirmasi kepada pelanggan. Yang pertama adalah terkait dengan initial procedures, di mana initial procedures ini merupakan pemerolehan pemahaman terhadap bisnis dan industri perusahaan klien termasuk kompetitor, pangsa pasar, dan kesehatan keuangan perusahaan terutama yang terkait dengan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas karena kaitannya dengan pendapatan. Melaksanakan prosedur awal ini akan kemudian dilakukan atas saldo dan catatan piutang usaha yang akan menjadi sasaran pengujian lebih lanjut dengan menelusuri saldo awal piutang usaha ke kertas kerja tahun sebelumnya, mereview aktivitas dalam buku besar piutang usaha, dan memperoleh neraca saldo piutang usaha untuk menentukan program audit yang direncanakan sekaligus penilaian risiko. Untuk yang kedua yaitu analytical procedures, sebagai prosedur penilaian risiko membantu untuk mengidentifikasi hal yang memiliki implikasi terhadap laporan keuangan dan juga audit. Dalam hal ini, auditor akan mengembangkan harapan atau ekspektasi atas piutang usaha dengan menggunakan pengetahuannya tentang aktivitas bisnis perusahaan, pangsa pasar, persyaratan perdagangan, dan juga riwayat piutang dari perusahaan tersebut. Caranya adalah dengan menghitung rasio keuangan seperti perputaran piutang usaha dan rasio keuangan lainnya yang mencakup likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan klien.
Kemudian setelah itu bisa melakukan analisa hasil rasio relatif terhadap harapan atau ekspektasi tadi berdasarkan data tahun sebelumnya, data industri, dan juga jumlah anggaran jika ada. Berikutnya, kategori yang ketiga adalah test of detail of transaction, yaitu pengujian rincian transaksi. Di sini, auditor akan melakukan vouching atas sampel catatan transaksi penjualan dan piutang. Bisa dengan melakukan pengujian pisah batas, ada sales cut-off test, ada sales return cut-off test, dan cash receipts cut-off test. Di mana sales cut-off test di sini dirancang untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa penjualan dan piutang usaha telah dicatat dalam periode akuntansi. Sedangkan untuk sales return cut-off test, kemungkinan return yang dilakukan sebelum akhir tahun belum dicatat sampai setelah akhir tahun sehingga menghasilkan piutang dan penjualan ditetapkan terlalu tinggi. Dan yang terakhir adalah cash receipt cut-off test yang dirancang untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa penerimaan kas telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Pisah batas yang tepat pada tanggal neraca merupakan hal penting untuk menyajikan secara benar baik kas maupun piutang usaha. Kemudian, pengujian substantif bisa dengan menggunakan umur piutang usaha atau aging schedule. Aging schedule dilakukan oleh auditor untuk memeriksa kebenaran saldo piutang usaha dengan memeriksa kesesuaian dengan schedule sebagai pengendalian terhadap piutang usaha dengan cara memilih sampel pelanggan yang representatif untuk dikirimkan konfirmasi kepada pelanggan, mengidentifikasi jumlah piutang usaha kepada pelanggan, karyawan, pihak istimewa, atau piutang di luar usaha yang perlu dipisahkan pencatatan serta pengungkapannya di laporan keuangan, serta membantu menentukan beban kerugian piutang yang wajar dengan mengidentifikasi saldo historis piutang usaha. Demikian merupakan contoh dari kertas kerja umur piutang. Di situ bisa teman-teman akademika melihat bahwa di dalam age trial balance ini kita bisa melihat piutang usaha mana yang kemudian lebih dari 90 hari, lebih dari 60 hari, ataupun lebih dari 30 hari. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana piutang tak tertagih yang ada di perusahaan, misalnya dalam contoh ini adalah Bates Ltd. Hal ini nanti akan juga bisa memiliki informasi tertentu untuk auditor sehingga bisa mengetahui bagaimana tingkat dari piutang usaha, terutama tadi terkait dengan bagaimana perputaran piutang usaha yang ada di perusahaan ini juga. Kemudian di sini juga masih termasuk contoh kertas kerja piutang. Di sini ada confirm value, ini berasal dari hasil konfirmasi yang kemudian dilakukan. Untuk hasil konfirmasi nanti akan dijabarkan di slide selanjutnya. Pengujian substantif dengan konfirmasi pelanggan.